Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya akan menyampaikan kabar gembira karena Jay Ijes berhasil membawa Venezia lolos promosi ke Serie A musim depan. Jay Ijes melakukan ini di hari ulang tahunnya pada 2 Juni. Waktu setempat atau 3 Juni dini hari ya, saat Venezia kalahkan Cremonense 1-0 lewat gol Christian Getjaer ya. Keberhasilan Jay Ijes ini memang tidak berdampak langsung ke timnas Indonesia, tapi ini bagus buat psikologi Jay Ijes. Dia sedang gembira dan kegembiraannya ini, semangat besarnya ini akan dibawa ke timnas Indonesia yang akan melakoni 2 laga kualifikasi di Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Jay Ijes punya waktu 2 hari untuk sampai ke Jakarta. Kabarnya PSSI sudah menyiapkan tiket ke Jakarta pada 4 Juni dan Jay Ijes kemungkinan tiba di 5 Juni nanti. Ini menjadi pertanyaan, apakah Jay Ijes bisa langsung main atau tidak? Kalau dari komentar Sintayong, dia mengatakan bahwa Jay Ijes akan absen di laga pertama melawan Irak. Ini sedikit membingungkan atau buat saya menimbulkan pertanyaan tersendiri karena belajar dari hal-hal sebelumnya, belajar dari kejadian serupa yang terjadi pada Justin Hubner, lalu juga Nathan Chuaon. Walaupun datang telat, bahkan datang pada hari H atau di pagi hari sebelum pertandingan, sang pemain biasanya tetap dimainkan. Maka itu jadi pertanyaan, apakah Sintayong benar-benar tak akan memainkan Jay Ijes atau tidak? Atau ini strategi dia untuk mengecoh Irak? Nah, ini memang master strategi dari seorang Sintayong. Dia benar-benar serius menghadapi ini. Tanya teknis, dia ingin mengecoh lawannya ini sebisa mungkin agar Irak kesulitan untuk mendapatkan gambaran seperti apa kekuatan timnas Indonesia nanti. Upaya-upaya dilakukan Sintayong mengubah jadwal pertandingan, lalu juga mengacak nomor punggung pemain saat beruji coba melawan Tanzania. Ini salah satu strategi dari Sintayong untuk mengecoh Irak. Kita tahu saat melawan Tanzania pada 2 Juni kemarin sore, Irak itu sudah datang di Indonesia dan menginap di Hotel Mulia tepat di seberang Stadion Madia, dan itu bisa mengintip permainan timnas dari situ ya. Jadi strategi-strategi di luar teknis disiapkan oleh Sintayong. Nah, saya juga jadi bertanya-tanya atau sedikit menduga bahwa Sintayong ini ingin mengecoh Irak lewat Jay Ijes. Melihat kondisinya, saya pikir bugar-bugar saja ya, tapi mungkin kelelahan iya. Dan PSSI manajer tim ketua BTN juga mengatakan akan dilihat kondisinya seperti apa. Yang saya heran itu STI sudah memvonis dia akan absen lawan Irak. Nah, ini sedikit mencurigakan. Dan apa yang harus dilakukan oleh Sintayong melawan Irak nanti? Menurut saya Sintayong masih membutuhkan Jay Ijes. Walaupun main di babak kedua, karena kalau main di babak pertama menurut saya peluangnya cukup kecil. Ya, dia pasti butuh istirahat ya, butuh recovery. Kalau dari awal itu akan menguras tenaga lebih banyak, langsung konsentrasi penuh. Kecuali dia mengatakan siap main, itu lain soal. Kalau Jay Ijes mengatakan siap main full, ini akan menjadi kejutan. Nah, di berita-berita kita ketahui bahwa Jay Ijes
akan absen lawan Irak. Nah, karena pemberitaan itu, Irak sepertinya akan terkejut karena Jayez misalnya main di babak kedua. Inilah strategi cerdik dari Sintayong. Tapi kita tunggu prakteknya atau faktanya di pertandingan 6 Juni nanti ya. Saya juga tidak bisa memastikan, tapi yang saya duga seperti itu. Ini adalah strategi Sintayong untuk mengecoh Irak. Nah, sebenarnya kalaupun Jayez tidak main, memang skuad kita sudah cukup banyak. Skuad untuk lini pertahanan itu sudah cukup banyak. Kita memiliki bek tangguh. Saat melawan Tanzania, Sintayong leluasa untuk membongkar pasang para beknya di belakang. Misalkan hanya Rizky Ridho yang tidak diganti ya. 21 pemain main di pertandingan melawan Tanzania. Adi Satrio hanya, Nadio Argawinata saja yang tidak main. Nah, untuk melawan Irak, menurut saya 3 bek yang pantas menjadi starter yaitu Nathan, Justin, dan Jordi Amat. Ini menurut saya pilihan terbaik untuk Sintayong di pertandingan nanti. Ini juga agak meragukan sebenarnya, karena Rizky Ridho dimainkan full di pertandingan melawan Tanzania. Apakah ini jadi tanda dia yang akan jadi starter? Tapi menurut saya Jordi Amat lah yang akan menjadi starter. Karena kalau Nathan posisinya di tengah, dia harus menggeser antara Tom Haye atau Ivar Jenner. Untuk saat ini menurut saya Sintayong sudah memberi tanda bahwa Tom Haye akan gak dipadankan dengan Ivar Jenner di lini tengah. Nah, untuk di winger kanan dan winger kiri, menurut saya Asnawi sudah main bagus lawan Tanzania ya. Dia sepertinya lebih baik jadi starter, apalagi dia kapten ya. Lalu Sen Patinama juga bagus. Saya melihat bahwa kita punya peluang untuk mencetak gol lewat sundulan. Nah, sayang sekali waktu Sen Patinama lawan Tanzania, sundulannya mengenai tiang. Nah, kita tahu juga bahwa Sen juga yang mencetak gol ke gawang Irak saat main di markas Irak tahun lalu di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka itu Sen sepertinya akan jadi starter. Sedangkan di lini depan Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino akan dipertahankan. Nah, Ragnar di tengah ini juga sedikit membingungkan. Apakah ini juga strategi dari Sintayong untuk mengecoh Irak? Karena biasanya kan Ragnar ini di winger ya, winger kiri atau kanan. Jadi itu posisi yang pas buat dia. Sehingga apa yang dilakukan Sintayong ini adalah sebuah usaha untuk mengecoh Irak. Karena Irak adalah lawan terkuat dan harus dikalahkan oleh timnas Indonesia. Demikian ulasan saya, teman-teman, soal timnas Indonesia yang akan segera menghadapi Irak. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.